Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3141 berubah menjadi naga iblis. Lin Bai, Lan Yuxin, Li Jis, dan Hu Qi melihat ke belakang ke ratusan orang berprestasi yang telah menjebak mereka. Di antara ratusan orang berkuasa, 11 di antaranya adalah sesepuh agung, 3 sesepuh, 4 sesepuh, 5 sesepuh, 6 sesepuh, 7 sesepuh, 8 sesepuh, 10 sesepuh, dan seterusnya. Di antara yang lain, jumlah mereka yang mencapai peringkat teratas adalah antara tingkat pertama dan ketiga, dengan lebih dari 50, dan lebih dari 40 dengan 5 atau lebih. Ini bukanlah kekuatan kecil, kekuatan seperti itu muncul di mana saja, cukup untuk menyapu keberadaan langit dan bumi. Diperkirakan hanya negara adidaya di tanah kuno yang bisa menghabisi ratusan orang berkuasa. Lin Bai memandangnya dengan dingin dan berkata dengan suara rendah, "Karena kamu di sini, jangan pegang tanganmu. Ingat, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Menurutku tidak akan mudah bagimu untuk menjaga integritas saat bertarung." Li Jis berkata dengan jijik, "Kamu lindungi dirimu sendiri, jangan menunggu untuk menangis, panggil aku untuk menyelamatkanmu." Lin Bai terdiam sambil tersenyum pahit. Tetua besar dari keluarga Dewa Racun memandang Lin Bai dan berkata, "Menyerah bisa hidup, dan jika kamu berjuang keras, kamu akan mati." Lin Bai, sudahkah kamu membuat pilihan? Lin Bai berkata, "Bukankah aku sudah ada pilihan sejak lama? Kalau tidak, bagaimana saya bisa datang ke sini?" Tetua itu mencibir, "Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Bunuh mereka." Berbicara, tetua itu terbang ke Lin Bai. Orang-orang kuat lainnya di istana kekaisaran membuka tas binatang kekaisaran, dan racun yang tidak bisa hilang mengalir keluar satu demi satu, membunuh 4 orang Lin Bai. Teknik pedang yang tak terkalahkan. Lantai 3. Pada saat ini, Lin Bai memindahkan teknik pedang tak terkalahkan ke tingkat ketiga, dan basis kultivasinya langsung meningkat dari tingkat pertama ke tingkat keempat. Pedang iblis ada di tangan. Sebuah pedang terbang menjauh dan mengguncang yang lebih tua. Pada saat yang sama pada saat itu, 2 pedang terbang dan guntur 3 warna milik Lin Bai terus-menerus meledak, membunuh racun yang menyerang di sekitarnya. Naga 9 berubah. Segel 4 naga Li Jis meraung, dan 4 bayangan naga virtual menyatu dan berubah menjadi cetakan tangan besar, membunuh seorang prajurit yang telah memenangkan posisi tertinggi di tempat. Senjata naga. Di dalam tas penyimpanan Li Jis, tombak emas ditembakkan dan jatuh ke tangannya, membunuh racun di sekitarnya. Tombak yang dikeluarkan Li Jis sekarang sebenarnya adalah alat roh tingkat raja. Harimau 7 tersenyum dingin, memandangi pisau hitam panjang di tangan mereka, dan wajahnya tersapu warna ganas. Hati giok biru adalah mata yang terus-menerus memancarkan cahaya biru, mata dingin melihat sekeliling. Tiba-tiba, ratusan prajurit yang telah memenangkan puncak wilayah terkepung dan banyak hewan beracun menyerang. Biarkan 4 orang Lin Bai terlibat dalam pertempuran sengit dalam sekejap. Ambillah hidupmu. Kalian semua harus mati hari ini. Apakah kamu lelah membobol keluarga Dewa Racun? Mereka yang mencapai puncak dunia seni bela diri, terus-menerus meraung. Lin Bai bergegas pergi dengan pedang dan membunuh seorang prajurit yang telah memenangkan posisi teratas. Dia berkata dengan dingin, "Jika keluarga Dewa Racun tidak menyerahkan Ye Suxin hari ini, aku tidak akan pergi." Teknik pedang memotong naga. Formula guntur dewa 5 elemen. Metode Lin Bai, ilmu pedang, guntur, terus berkedip, bergemuruh, membunuh sejumlah besar hewan beracun dan yang kuat. Namun, meski Lin Bai dan yang lainnya tidak dapat diprediksi, ada terlalu banyak orang kuat di keluarga Dewa Racun. Hanya beberapa tarikan napas, Li Jis, Harimau 7, hati giok biru kemudian mengungkapkan kekalahan. "Poh!" Li Jis dipukuli dengan mulutnya yang meludahkan darah, tubuhnya dalam keadaan kebingungan terbang keluar, tubuhnya terluka hitam pekat, dan dimasukkan ke dalam racun. "Li Jis, cepat pergi."
Lin Bai melihat penampilan Li Jis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Li Jis pucat dan meludahkan darah di mulutnya. Dia berkata sambil tersenyum muram, hahaha, sudah lama sekali aku tidak mengalami perang yang membahagiakan ini. Lin Bai, tahukah kamu betapa kesepiannya Laozi di Akademi Dongzu setelah kamu pergi? Setelah kamu pergi, aku menyadari betapa masuk akal kata-kata yang kamu ucapkan di Akademi Dongzu. Kamu pernah berkata di depan semua talenta di Dongzu. Jika kamu melihatnya, seluruh ruangan penuh dengan semut. Hahaha, saat itu, aku hanya berpikir kamu terlalu sombong. Aku ingin membunuh semangatmu. Tetapi setelah kamu pergi, aku berada di Akademi Dongzu, dan akhirnya aku memahami kesepian dan kesepianmu. Kamu benar. Ada ribuan murid di Akademi Dongzu, tetapi kamu dapat melihat bahwa mereka semua adalah semut. Apakah itu pengadilan utara atau pengadilan barat, siapa yang bisa membiarkan Li Jis berperang? Tidak ada siapa-siapa. Bahkan jika Wu He, putra Dongzu, ada di mataku, aku bisa membunuhnya dengan satu jari. Aku sudah lama tidak melakukan yang terbaik. Tanpa perasaan lawan, kamu tahu betapa menyakitkannya. Senyum garang Li Jis kepada Lin Bai yang berlumuran darah. Seperti yang dikatakan Li Jis, setelah Lin Bai meninggalkan Dongzu, dan dengan kepergian 4 bersaudara, termasuk Yin Jiuling, sang orang aneh tua, seorang Ning, Huqi dan Tianchan, Li Jis hampir tak terkalahkan di Akademi Dongzu, dan tidak ada yang bisa menantang posisinya. Namun pada awal perasaan ini, Li Jis masih sangat menyukainya. Namun setelah beberapa waktu, Li Jis menjadi semakin membosankan. Dia merindukan lawan yang bisa memberinya seluruh kekuatannya. Namun pada saat itu, siapa yang memenuhi syarat untuk membiarkan Li Jis melakukan yang terbaik? Bangau penyihir. Di mata Li Jis, dia hanyalah sampah. Segel kuno. Di mata Li Jis, dia bahkan tidak sia-sia. Setiap kali Li Jis berdiri sendirian di gunung istana sekolah Dongzu di tengah malam, dia akan memikirkan Lin Bai. Betapa dia merindukan Lin Bai kembali ke halaman selatan, sehingga dia bisa bertarung melawan Lin Bai lagi, dan mereka bisa bertarung lagi. Karena keinginan Lin Bai inilah Li Jis tidak buru-buru kembali ke Dongzu setelah dia datang ke Nanzu untuk menemui Lin Bai. Selama ini, dia berusaha mencari cara agar Lin Bai kembali ke istana sekolah Dongzu. Lin Bai lengleng memandang Li Jis, melihat bahwa dia berlumuran darah, tetapi penampilannya semakin gila. Aku melihat raut wajahnya yang bersemangat untuk bertarung. Li Jis, pergilah, aku akan kembali ke Dongzu untuk bertarung denganmu setelah aku menyelesaikan urusan keluarga Dewa Racun, kata Lin Bai. Benarkah? Lin Bai. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Wajahnya berseri-seri karena ekstasi. Kemudian dia berdiri dari tanah dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Li Jis di depanmu hari ini menjadi semakin kuat setiap hari. Sekarang Li Jis di depanmu bukan lagi Li Jis saat itu. Li Jis meraung. Darah di sekujur tubuhnya mulai terbakar, mengeluarkan semburan asap putih. Lin Bai memandang Li Jis dengan heran dan berkata dengan suara dingin, apa yang kamu sedang mengerjakan? Apakah kamu membakar darah? Itu hanya rahasia. Li Jis berkata sambil tersenyum galak, inkarnasi naga iblis. Bab 3142 10 senjata ajaib teratas. Pedang pembunuh dewa. Menjelma menjadi naga iblis. Li Jis menengadah ke langit dan mengaum. Darahnya terbakar dan mengepulkan asap putih. Dalam asap putih, samar-samar Lin Bai dapat melihat bahwa Li Jis tampaknya mengalami beberapa perubahan. Setelah setengah dering, Li Jis melambaikan tangannya. Asap putih di tubuhnya menyebar, tetapi menampakkan monster. Ya Tuhan, apa ini? Ini. Apakah ini naga? Pengepungan seni bela diri di sekitar Li Jis terkejut dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Lin Bai menatap Li Jis dengan mata penuh sisik emas.
Tangan dan kakinya menjadi cakar yang sangat tajam. Fitur wajahnya seperti kepala naga. Bersenandung. Li Jis pertama-tama melihat ke arah Lin Bai, lalu mengeluarkan senjata naga dari tanah. Dengan lambaian tombak naga, kekuatan tirani akan mengelilinginya, lusinan orang kuat, semuanya terluka parah, dan terbang keluar dengan putus asa. Tiger Seven melihat adegan ini dan berkata dengan ngeri, sekarang kekuatan Li Jis telah mencapai titik memenangkan 7 besar. Metode rahasia apa ini? Lan Yu berkata dengan suara dingin, dalam 9 perubahan naga, sama sekali tidak ada keterampilan rahasia seperti itu. Li Jis terlihat garang. Murid ular memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, Lin Bai, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu harus mengenali kekuatanku. Apakah kamu masih lawanku? Lin Bai tersenyum dengan jijik, pada masa itu, mudah untuk mengalahkanmu, tetapi sekarang mudah untuk mengalahkanmu. Hahaha. Hahaha mendengar jawaban Lin Bai, Li Jis terkekeh dan berkata, baiklah, jika kamu melihat Tian Jiao dari Dongzu, hanya kamu, Lin Bai, yang berani berbicara seperti ini setelah melihat keterampilan rahasiaku. Oke, aku akan menunggumu di Dongzu. Tunggu kamu bertarung. Kamu tidak bisa mati di tangan orang lain sampai aku mengalahkanmu. Li Jis memegang tombak naga. Dalam kondisinya saat ini, hanya orang yang bisa membunuhnya di sini yang mampu membunuhnya. 7 tetua, berbisik, biarkan aku bertemu denganmu. Wajah 7 yang panjang membeku, bergegas ke Li Jis. Senyum ganas Li Jis, rambut tua yang bermacam-macam, ayolah. Ketika tombak naga diguncang, Li Jis dan ketujuh tetua bertarung bersama dengan sengit. Kekuatan pecahnya perang keduanya tampaknya membentuk batas, mengisolasi prajurit lain dari luar. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Pada saat ini, tetua kelima muncul di depan Harimau 7. Harimau 7 dengan dingin memandang ke arah tetua kelima dan berkata sambil tersenyum, ingin mencubit kesemek lembutku. Saya khawatir Anda memilih orang yang salah. Saya bukan kesemek yang lembut. Tetua kelima berkata, Harimau 7, secara alami saya tahu bahwa kamu bukanlah kesemek yang lembut, tetapi kamu adalah murid Wan Bao Zhenjun. Meskipun kamu telah diusir dari gerbang gunung, gurumu dikenal sebagai Wan Bao Zhenjun. Dia telah memberimu banyak harta. Huki berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu akan kecewa lagi. Tuanku tidak pernah memberiku harta apapun. Dia hanya memberiku pisau. Dia mengatakan bahwa pisau ini dapat membuat saya melihat lebih cepat ketika saya memotong kayu bakar di Gunung Huolian. Kelima tetua berkata, semua pohon di Gunung Huolian adalah kayu kirin yang sekeras baja. Pisau di tanganmu bisa memotong kayu kirin, jadi itu adalah harta karun yang bagus. Tiger Seven berkata, apakah ini bayi yang baik? Saya tidak tahu, tetapi saya belum pernah menggunakan kekuatannya, tetapi karena Anda ingin melihatnya hari ini, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Mata Tiger Seven menatap lagi. Melihat pedang hitam di tangannya, matanya menunjukkan warna fanatisme, dan berkata dengan suara rendah, jangan biarkan kamu memainkan permainan yang bagus, sekarang akhirnya punya kesempatan. Harimau 7 tangan dari pisau panjang hitam, sekarang tertutup dengan tenda hitam yang menjulang tinggi, mempesona. Kelima tetua mendengus dingin, dan menyerang Harimau 7 dengan kekuatan untuk memenangkan tripod. Dan pada saat ini, Harimau 7 meraung, mengangkat pisau hitam panjang di tangannya, dan menebas kelima tetua dengan sebuah pisau. Bang panjang. Pisau ini jatuh, mengguncang langit dan bumi, mengguncang awan. Daogang yang menakutkan merobek langit, memotong seluruh dunia, dan mengenai tubuh lima tetua. Ketika setengah dari tubuh lima tetua hancur akan terbelah, tubuhnya dalam keadaan kebingungan dan terbang keluar. Setelah membunuh lima tetua, kekuatan pedang ini belum jatuh, tetapi telah membelah gerbang keluarga Dewa Racun. Lima tetua, yang telah dipukuli hingga berkeping-keping, mundur sejenak dari ruangan,
tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Tu Sendao. Yuru terkejut melihat pedang panjang di tangan Tiger Seven dan berkata, ini adalah pedang tukang daging. Tapi Sang Guan Chun, yang berdiri di keluarga Dewa Racun, memandangi pedang panjang hitam di tangan Tiger Ki. Matanya bersinar dan dia berkata dengan suara rendah, pedang iblis, Tu Sendao, lampu musim semi kuning, jubah Dewa Darah. Salah satu dari 10 alat ajaib, Tu Sendao. Terlebih lagi, itu masih Tu Sendao yang belum tersegel. Menurut prediksi Wang Wubei, bukankah Tu Sendao seharusnya sudah disegel? Mengapa Tu Sendao di tangan Harimau Qi tidak tersegel? Bukankah begitu? Apakah Wan Bao Zhenjun membuka segel Tu Sendao untuk Huqi? Tuhanku! Memikirkan hal ini, kulit kepala Sang Guan Chun mati rasa saat melihat ke arah Harimau Tujuh, sambil mengatupkan gigi dengan suara rendah, Wan Bao Zhenjun. Kamu memang seperti itu. Kamu bodoh sekali. Tahukah kamu seberapa besar kejutan yang akan ditimbulkan oleh Tu yang tidak tersegel? Sendao muncul di tanah kuno. Tu Sendao, pedang iblis, adalah salah satu dari 10 senjata ajaib. Itu adalah senjata paling kuat dan ampuh untuk menyerang dan membunuh. Kamu melepaskan ikatan segel Tu Sendao untuk Huqi. Petugas itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Huqi memegang erat Tu Sendao di kedua tangannya, dan kekuatan Tu Sendao ditampilkan saat ini. Kekuatan itu terlalu kuat untuk mengendalikan Harimau Tujuh. Huqilah yang baru saja bertanggung jawab atas Dao. Sekarang Huqi membiarkan Tu Sendao menunjukkan kekuatannya, inilah Dao yang mengendalikan orang. Di tangan Huqi, Tu Sendao bergetar dengan cepat. Setiap kali bergetar, akan ada kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, Tu Sendao tampaknya tidak terkendali di tangan Huqi, tersapu dengan satu pisau. Lin Bai, Li Jis, Lan Yuxin, flash cepat, saya tidak bisa mengendalikannya. Harimau Tujuh berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika Lin Bai menoleh ke belakang, dia melihat pedang hitam panjang itu menyapu seluruh dunia dengan ujung tajamnya. Hal ini membuat kulit kepala Lin Bai mati rasa dan segera ditarik keluar dari tubuhnya. Hati Lanyu memucat, dan dia segera menghindarinya. Li Jis dengan marah memarahi, aku pergi, kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu harus melakukan apa? Dengan itu, Li Jis mengelak. Sebuah pisau lewat, dan geng pedang menghancurkan dunia. Dengan pedang ini, lebih dari 20 orang kuat di alam kekaisaran akan dibunuh secara langsung. Terlebih lagi, tempat ini rata dengan tanah oleh pisau ini, dan semua racunnya terbunuh. Setengah dari seluruh keluarga Dewa Racun dipotong menjadi abu oleh Tu Sendao. Bab 3143 semua kartu terungkap. Mengaum dan mengaum. Suara keras yang memekakkan telinga datang, yang ditebas oleh Tu Sendao dalam jarak 10.000 li. Di bawah pisau ini, bahkan Li Jis dan Lin Bai merasakan jantung berdebar. Huqi memegang Tu Sendao dengan kedua tangannya, mengertakkan gigi, dan terlihat garang. Tapi Tu Sendao perlahan mengangkatnya dan memotongnya. Harimau Tujuh. Seru Li Jis. Lin Bai berkata dengan suara dingin, kekuatan Tu Sendao belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Saat itu, Huqilah yang mengendalikan Tu Sendao. Sekarang Daolah yang mengendalikan manusia. Diperkirakan dengan kekuatan Tiger Seven saat ini, mustahil mengendalikan Tu Sendao. Lan Yuxin datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, Lin Bai, sebaiknya kamu mencoba membantu Huqi, karena aku telah melihat perkenalan Tu Sendao dalam kitab rahasia keluarga Lan. Meskipun Dao ini memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi dan dewa penjagal, di tanah kuno, dia memiliki nama lain, yang disebut. Itu disebut pisau gila. Begitu pendekar pedang itu menggunakan Tu Sendao, jika dia semakin dalam, dia akan dikendalikan berdasarkan sifat pedang dan menjadi pembunuh yang kejam dan tanpa ampun. Dahulu kala di negeri kuno, banyak prajurit yang mendapatkan pedang jagal,
namun pada akhirnya, mereka semua berakhir sengsara. Beberapa orang menjadi pembunuh yang terkenal di tanah kuno. Beberapa orang, yang dikendalikan oleh pisau, secara tidak sengaja membunuh kerabat dan teman tercinta, orang yang dicintai, dan anak-anak. Ketika mereka akhirnya sadar, mereka menyesal dan bunuh diri. Jadi, ini pisau yang gila. Kalau bisa dikendalikan, tidak apa-apa. Jika tidak bisa dikendalikan, Tiger Seven pasti akan mengikuti jejak orang-orang itu lagi. LAN. Yuxin memandangi harimau tujuh dan tidak bisa mengendalikan pisau daging sekarang, dan segera berkata dengan khawatir. Cerita rahasia apa? Lin Bai menatap Lan Yuxin dengan heran. Li Jis berkata dengan dingin, aku pernah mendengarnya itu, jadi seni bela diri generasi selanjutnya akan menyegel Tu Sendao, sehingga dia tidak bisa melihat tepinya sepanjang tahun. Tetapi bahkan jika kita ingin menghentikan harimau tujuh, itu bukan sekarang. Kita tidak punya cara mengalihkan perhatian kita untuk membantu Huki mengendalikan Tu Sendao sekarang. Mata Lin Bai berbinar, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara dingin, Li Jis benar. Saya harus mengakhiri perang ini sesegera mungkin, dan kemudian saya bisa menenangkan gangguan ini. Segera, wajah Lin Bai menjadi galak dan dikeluarkan dari tas penyimpanan. Sebuah bendera hitam besar muncul di tangan. Bendera pemurnian jiwa. Neraka tanpa batas. Di antara roh-roh hitam ini, kita dapat melihat banyak roh perak terbang. Apa ini? Jiwa yang aneh. Ini adalah bendera pemurnian jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Tidak mungkin. Sekte Pemurnian Jiwa telah dihancurkan selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa ada bendera pemurnian jiwa di dunia ini? Setelah mengepung Lin Bai dan yang lainnya, mereka yang kuat di alam kekaisaran berseru satu demi satu. Lin Bai mencubit formula rahasia dengan kedua tangannya dan mengendalikan jiwa hitam di dalam bendera pemurnian jiwa untuk terbang dan menyerang. Pada saat yang sama, mata Lin Bai berkedip dan melihat ke dalam ruang pemurnian jiwa di dalam bendera pemurnian jiwa. Dia berkata dengan suara dingin, hancurkan atau patuhi. Kamu sudah memikirkannya sejak lama. Melihat ke dalam ruang pemurnian jiwa. Ketika bahasa Lin baru saja jatuh pada saat itu, jiwa emas platinum di dalam bendera pemurnian jiwa perlahan terbangun. Nafas Raja bergema. Jiwa emas dari emas platinum adalah kekuatan alam kuasi Tao. Pada saat ini, jiwa emas perlahan terbang ke depan dan keluar dari ruang pemurnian jiwa. Ketika dia muncul di atas bendera pemurnian jiwa, kekuatan teror dari alam kuasi Tao menyebar. Jiwa emas. Jiwa emas dalam bendera pemurnian jiwa. Dan itu adalah jiwa emas dari alam kuasi Tao. Di sekitar puncak alam yang kuat, telah berseru. Setelah jiwa emas keluar, Lin Bai berkata dengan dingin, bunuh mereka. Dengan raungan, jiwa emas terbang ke depan, dan cakarnya yang tajam merobek dengan ganas. Ia membunuh seorang prajurit yang telah memenangkan posisi teratas 7 kali. Dan serangan cakar lainnya, akan menjadi 5 prajurit berat teratas yang langsung diambil keluar dari hati. Jiwa emas dari alam kuasi Tao sekarang ada di dunia, dan kekuatannya yang kuat telah mengalahkan anggota kuat dari keluarga Dewa Racun. Tolong. Jangan, Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Seiring dengan keluarnya jiwa emas, ada puluhan ribu roh hitam. Roh-roh hitam ini terus-menerus membantai hewan beracun di sekitarnya. Dan Jin Hun adalah orang kuat yang membunuh dan memenangkan tempat teratas. Melihat adegan ini, Yuru berkata dengan suara dingin, bendera pemurnian jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa, dan jiwa emas dari alam kuasi Tao. Apakah ini kartu terbawah bagimu untuk membobol keluarga Dewa Racun? Jiwa emas dari alam kuasi Tao memang kuat, tapi apakah kamu ingin mengguncang keluarga Dewa Racun dengan benda ini? Kamu pasti meremehkan keluarga Dewa Racun. Yuru meraung dan melangkah maju. Kekuatan dahsyat itu segera mengguncang semua sisi. Dari tubuh Yuru, segera sebarkan kekuatan kuasi Tao.
Yuru meraung, dan kekuatan besar itu jatuh, tekan untukku. Kekuatan alam Zundao terpancar dari Yuru, yang secara langsung mengejutkan jiwa mereka yang membunuh dan menang. Kerajaan, dan hampir pecah. Jinhun menatap Yuru dengan ngeri dan berteriak ketakutan. Pemilik rumah telah melakukannya. Bagus sekali. Pemiliknya telah melakukannya. Jika tuan keluarga, orang kuat dari alam kuasi Tao, bahkan jika Lin Bai memiliki jiwa emas, itu tidak akan membantu. Para tetua dari keluarga Dewa Racun berkata dengan terkejut. Hati Lan Yu berkata dengan suara rendah, Lin Bai, aku akan menggunakan metode rahasia menyegel surga untuk membantumu. Lin Bai menghentikan Lan Yusin, menggelengkan kepalanya dan berkata, ada terlalu banyak perbedaan antara kamu dan Yuru. Bahkan jika kamu menggunakan metode rahasia menyegel surga, kamu tidak dapat menghalanginya. Hati Giok Biru kehilangan hati berkata, itu bagaimana caranya? Mata Lin Bai menunduk, menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya kupikir aku tidak perlu bertanya kepada mereka, tapi sekarang sepertinya jika kamu tidak bertanya kepada mereka, semuanya salah. Lin Bai mengeluarkan labu hijau dari tas penyimpanan. Lan Yuxin melihatnya dan berkata dengan terkejut, bukankah ini harta yang diberikan kepadamu oleh patung Yuanzu ketika kamu memenangkan tempat pertama di Gunung Jiutian Yuanzu? Apakah kamu sudah menemukan misterinya? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lan Yuxin bertanya, bagaimana kamu menggunakan labu itu untuk melawan keluarga Dewa Racun? Lin Bai terkekeh, meskipun saya tidak mengerti tentang labu hijau, saya bisa meminjam isi labu ini. Apa? Lan Yuxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekelompok orang terkutuk. Lin Bai terkekeh. Bab 3144 Keluarga Dewa Racun Kebanjiran. Yuru meletakkan tangannya untuk menekan jiwa emas di bendera pemurnian jiwa. Meskipun Jinhun memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam kuasi Tao, dia tetaplah jiwa. Dibandingkan dengan Yuru, yang merupakan alam kuasi Tao yang sangat kuat, dia masih jauh lebih lemah. Yuru menekan jiwa emas dan berkata kepada Lin Bai sambil mencibir, Lin Bai, jika bendera pemurnian jiwa ini sudah menjadi kartumu, sebaiknya kamu mengaku kalah hari ini. Kamu tidak dapat menghilangkan keberadaan keluarga Dewa Racun. Lin Bai mengepalkan labu hijau itu dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar ingin melihat kartu terbawahku? Yuru berkata sambil tersenyum mencemooh, kamu tidak memiliki keterampilan apapun. Mari kita tunjukkan bersama-sama. Keluarga Dewa Racunku akan mengambil alih semuanya. Aku ingin melihat bagaimana kamu, seorang anak kecil, dapat mengguncang cerita di dalam. Dari keluarga Dewa Racun selama ratusan ribu tahun. Lin Bai berkata dengan muram sambil tersenyum, kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Lin Bai melempar labu hijau itu ke udara. Labu itu mengapung di atas kepala Lin Bai. Pada saat ini, sumbat labu dibuka, dan aliran air kuning keruh mengalir keluar darinya. Dengan mengalirnya arus, nampaknya terlihat titik hitam di dalam air. Hula. Labu itu ada di udara, menyemburkan banyak air sungai. Di atas awan keluarga Dewa Racun, sebuah sungai terapung terbentuk. Di sungai mana? Seorang prajurit hitam memandang dengan dingin ke bumi di bawah, keluarga Dewa Racun, dan pegunungan Wandu. Yuru mendongak dan melihat sungai kuning yang berlumpur. Matanya bersinar. Para tetua kerajaan Ding lainnya berseru, sepertinya ini adalah bau sungai mayat. Itulah sungai tempat mayat dikuburkan. Tunggu, ada apa di sungai itu? Apakah itu prajurit hitam yang tinggal di sungai penguburan mayat? Kata para tetua keluarga Dewa Racun dengan ngeri. Prajurit hitam. Sebagai kepala keluarga Dewa Racun, Yuru tentu saja mendengar tentang legenda prajurit hitam yang menguburkan mayat. Ketika Yuru adalah murid biasa dari keluarga Dewa Racun, dia juga pergi ke sungai pemakaman untuk berlatih. Dia juga bertemu dengan prajurit hitam di sungai pemakaman, dan dia juga memiliki andil di dalamnya.
Namun saat itu, Yuru hampir mati di sungai penguburan mayat, dan mati di tangan para pejuang kulit hitam yang mengubur sungai tersebut. Sejak itu, Yuru tidak pernah lagi ke sungai. Kini, melihat air sungai dan prajurit hitam yang mengubur sungai mayat muncul di atas keluarga Dewa Racun, yang membuat kulit kepala Yuru mati rasa. Air sungai yang keluar dari labu hijau itu sepertinya mengandung air sungai-sungai mayat. Tiba-tiba, sungai tempat jenazah dikuburkan menenggelamkan separuh keluarga Dewa Racun. Pada saat ini, Heitian Laozu melangkah keluar, membawa sungai, mendatangi wajah Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, kamu tahu kita tidak punya banyak waktu, jadi jangan bicara omong kosong. Beritahu kami bahwa lawan kita adalah Lin." Bai menunjuk ke arah Yuru dan keluarga Dewa Racun dan berbisik, "Apakah kamu pernah melihat orang ini? Apakah kamu melihat pegunungan?" Heitian Laozu berkata, "Sepertinya inilah yang dikatakan Nansu Wuze 10.000 gunung racun dari Dewa Racun keluarga." Lin Bai berkata dengan dingin, "Lawanmu semua adalah murid dari keluarga Dewa Racun." Pastor Heitian memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata, "Keluarga Dewa Racun telah berdiri di tanah kuno selama ratusan ribu tahun. Sekarang kamu ingin bertarung dengan keluarga Dewa Racun." Lin Bai terkekeh, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak punya banyak waktu? Lalu kamu akan berbicara omong kosong di sini?" Heitian Laozu menarik napas dalam-dalam dan menatap Yuru. Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin dan berkata, "Lin Bai, kuharap kamu dapat mengingat janjimu. Keluargaku, lakukan 5 hal untukmu. Ini yang pertama. Setelah 5 hal, kamu harus datang untuk menguburkan sungai mayat dan membiarkan orang-orang sepertiku bebas." Lin Bai mengatupkan giginya dan menggeram, "Aku Lin Bai, aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Saya tidak punya banyak waktu." Heitian Laozu kembali ke sungai dan memandangi keluarga Dewa Racun dan Gunung Wandu. Di sisi leluhur Heitian, sejumlah besar prajurit kulit hitam berkumpul. Pada saat ini, Heitian Laozu berkata dalam suara dingin, 10.000 gunung racun, keluarga Dewa Racun, semua murid, tidak akan ada yang tinggal. Bunuh, bunuh, membunuh." Air sungai dari sungai mayat mengalir terus-menerus dari labu hijau, menenggelamkan pegunungan Wandu dan keluarga Dewa Racun. Di sungai, prajurit kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju prajurit keluarga Dewa Racun. Ada ribuan prajurit kulit hitam, dan kebanyakan dari mereka adalah eksistensi puncak dan kesempurnaan besar dari ranah tripod. Dan nenek moyang Heitian adalah Alam Tao. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, air sungai tempat jenazah dikuburkan seakan menggulung semprotan setinggi 1.000 kaki dan mengaum ke arah Yuru. Yuru menjadi pucat ketika orang kuat di Alam Tao mencoba yang terbaik untuk menekan jiwa emas. Namun, begitu ayah Heitian meletakkan tangannya di atasnya, Yuru mundur dengan cepat, melepaskan penindasan terhadap jiwa emas dan menahan serangan leluhur. Tanpa penindasan Yuru, jiwa emas mendapatkan kembali kebebasannya, dan dengan kemarahannya terhadap Yuru, dia bergegas ke kerumunan keluarga Dewa Narkoba dan membantai yang kuat. Mengaum. Gemerincing. Sungai yang bergelombang, seperti ombak, mengalir menuju keluarga Dewa Racun. Semua tempat yang dibanjiri oleh sungai dan semua murid keluarga Dewa Beracun dibantai oleh prajurit kulit hitam di sungai dalam sekejap. Melihat sungai penguburan mayat terendam dan melahap segalanya, Ratu Yuruchang mundur. Tetua besar, 3 tetua, 4 tetua, 5 tetua, 6 tetua, 7 tetua, 8 tetua, dan 10 tetua dari keluarga Dewa Racun dengan cepat mundur dari tempat jenazah dikuburkan. Para tetua lain dari keluarga Dewa Racun tidak seberuntung itu. Dalam sekejap, air sungai dari sungai mayat menelan lebih dari 100 prajurit yang telah memenangkan posisi kekaisaran, dan para prajurit kulit hitam menyerbu dan membunuh mereka semua. Air sungai dari sungai mayat itu seperti binatang buas, menelan gerbang, gunung, istana, dan bangunan keluarga Dewa Racun.
Pada saat ini, tempat di mana jenazah dikuburkan terendam oleh sungai, dan semua istana runtuh, dan banyak sekali hewan beracun yang mati di sungai. Tetua itu memandang Yuru dengan penuh semangat dan berseru, "Tuan, cobalah mencari cara. Jika terus seperti ini, saya khawatir keluarga Dewa Racun akan habis." Tiga tetua berkata, "Sekarang di keluarga Dewa Racun, hampir semua tetua di dunia ini meninggal di sungai penguburan mayat." Tetua kelima berkata, "Selain itu, nenek moyang yang mengubur mayat di sungai sepertinya adalah seorang yang memiliki dao yang kuat." 10 tetua berkata, "Saya benar-benar tidak tahu cara apa yang digunakan Lin Bai untuk membuatnya bersedia bekerja untuknya. Tuan, lakukan sesuatu. Jika terus seperti ini, keluarga Dewa Racun akan ditelan oleh air sungai dari sungai mayat. Rincian ratusan ribu tahun akan terbuang percuma. Bahkan jika keluarga Dewa Racun memenangkan perang ini, itu pasti akan merusak vitalitasnya." Para tetua memandang Yuru satu demi satu dan berkata. Wajah Yuru bengkok, pucat dan tidak berdaya, mengertakkan gigi, dan menatap Lin Bai dengan niat membunuh yang tak terbatas. "Lin Bai, keluarga Dewa Racunku tidak dapat berdamai denganmu." Bab 3145 Orang Kuat di Alam Tao. Air sungai dari sungai mayat melahap segalanya. Prajurit kulit hitam di sungai sangat kuat dan luar biasa. Lin Bai melihat air sungai tempat jenazah dikuburkan perlahan-lahan menenggelamkan keluarga Dewa Racun. Melihat Yuru melarikan diri dengan tergesa-gesa, Lin Bai segera berseru, "Yuru, sekarang serahkan orang yang kuinginkan, aku bisa segera berhenti." Mendengar perkataan Lin Bai, Yuru terlalu malas untuk menjawab Lin Bai, karena dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa kamu Suksin sudah mati, tapi Lin Bai Gen tidak mempercayainya. Hari ini, Yuru tidak menjawab. Lin Bai memandang Yuru dan melihat bahwa dia sudah lama tidak menjawab, jadi dia menggelengkan kepalanya secara rahasia. Heitian Laozu, dengan kedua tangan di punggungnya, berdiri di air sungai, mengendalikan air sungai tempat mayat dikuburkan, dan bergegas menuju keluarga Dewa Racun. Yuru dan banyak tetua lainnya tidak dapat mundur, dan wajah mereka pucat. Dan saat itulah ada desahan. Ah! Setelah desahan ringan ini datang, dari tempat keluarga Dewa Racun, kekuatan yang mengguncang langit dan bumi segera pecah. Itu berubah menjadi penghalang dan menghantam sungai tempat mayat dikuburkan. Ledakan besar. Penghalang ini mendorong air sungai dari sungai mayat ke gerbang keluarga Dewa Racun. Nenek moyang Heitian di sungai, dengan kilatan matanya, berkata dengan ngeri, Dao Jing." Yuru dan beberapa tetua melihat bahwa kekuatan ini akan mendorong air sungai dari sungai mayat keluar dari keluarga Dewa Racun, dan wajah mereka sangat bahagia. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju abu-abu melewati Yuru dan yang lainnya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang keluarga Dewa Racun. "Kakek. Itu kakekku. Itu nenek moyang Sujiang." Yuru dan beberapa tetua berkata dengan terkejut. Yuru segera berlutut dengan satu kaki, menatap lelaki tua berbaju abu-abu itu kesakitan, dan berkata, "Yuru, pemimpin keluarga Dewa Racun, telah bertemu Sujiang. Kita akan bertemu Sujiang tua." Para tetua lainnya berlutut, menangis. Pria tua berbaju abu-abu itu sepertinya mengabaikan maksud Yuru dan yang lainnya, dan melanjutkan jalannya sendiri. Sampai saya sampai di gerbang keluarga Dewa Racun, saya melihat ke arah prajurit hitam di sungai tempat mayat itu dikuburkan. Sujiang, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, terkekeh, "Ayah Heitian, lama tidak bertemu." Heitian Laozu mencibir, "Su Lao Guai, ingat terakhir kali kita bertemu, itu 200 tahun yang lalu. Anda datang untuk mengubur sungai mayat untuk mencari racun. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang lelaki tua, masih hidup dan telah menerobos alam Tao." Su Jiang terkekeh, "Hidup murah. Pastor Heitian, mengapa kita mengerahkan pasukan untuk menyerang keluarga Dewa Racun kita hari ini? Apa alasannya?"
Kamu harus keluar dari sungai penguburan mayat dan menenggelamkan keluarga dewa racunku. Su Jiang berkata sambil tersenyum. Heitian Laozu berkata, dipercayakan oleh orang lain hanyalah masalah kesetiaan. Su Jiang bertanya, siapa yang mempercayakannya? Orang tua Heitian tersenyum, tapi dia tidak menjawab Su Jiang. Tapi saat ini, Lin Bai berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, di bawah sini. Kamu melihat Lin Bai? Su Jiang tertegun dan berkata sambil tersenyum ringan, kamu hanyalah seorang pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia. Bagaimana Anda bisa membiarkan leluhur Heitian keluar dari sungai tempat jenazah dikuburkan terlepas dari bahaya nyawanya dan bekerja untuk Anda? Lin Bai berkata, tidak peduli apakah para pendahulu percaya atau tidak, itu adalah fakta. Su Jiang bertanya dengan suara dingin, ada apa denganmu? Lin Bai berkata dengan suara dingin, tolong kembalikan tunanganku Ye Suxin ke keluarga Dewa Racun. Aku akan memberikan Ye Suxin kepadaku hari ini, dan aku akan segera berbalik dan pergi. Dengan linglung, Su Jiang kembali menatap Yuru. Yuru, bersama beberapa tetua, datang ke punggung Su Jiang dan membisikkan cerita Ye Suxin secara detail. Su Jiang mengangguk dan berkata, Yuru telah menjelaskan dengan jelas bahwa kamu Suxin telah meninggal di Gua Wandu. Wajar jika beberapa pencak silat mati di Gua Wandu, apalagi orang luar. Bahkan para murid dari keluarga Dewa Racun mungkin ada di dalamnya. Lin Bai berkata dengan suara dingin, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Hari ini jangan bertemu Ye Suxin, aku tidak akan meninggalkan keluarga Dewa Racun. Su Jiang terlihat sedikit tidak senang dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu harus main-main? Lin Bai serius dan berkata, itu bukan hal yang liar dan tidak masuk akal, tapi aku berjanji padanya bahwa selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan dia menderita kerugian apapun. Mendengar ini, wajah Lan Yu memancarkan sedikit rasa sakit dan senyuman mengejek diri sendiri. Dan kemudian, Lin Bai berkata dengan suara dingin, dia telah menderita untukku, dia telah membayar terlalu banyak untukku. Jika keluarga Dewa Racun tidak mau menyerahkan Ye Suxin, maka perang hari ini akan diselesaikan. Jangan bilang itu Dao Jing. Bahkan jika itu surga, jangan coba-coba menghentikanku. Wajah Su Jiang dingin, matanya seperti pisau, dan niat membunuhnya mulai muncul. Setelah terdiam lama, dia berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memaksa keluarga Dewa Racunku untuk tunduk jika kamu mengambil leluhur Heitian dan prajurit hitam yang terkubur di sungai dan membanjiri keluarga Dewa Racun? Kamu tidak bisa melakukannya, begitu pula Akademi Dongzu, meskipun itu adalah kerajaan suci pusat. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Bagus. Keluarga Dewa Racunku akan bertarung denganmu. Su Jiang tampak mengaum dengan dingin. Pada saat ini, suara Su Jiang menjadi marah, dan dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, semua murid keluarga Dewa Racun yang tertarik pada penghalang hidup dan mati di atas wilayah tripod semuanya akan keluar dari celah itu. Setelah suara Su Jiang menyebar. Segera, mulai dari 50 lantai Gua Wandu, sejumlah besar prajurit di setiap lapisan terbangun dari area tertutup, melangkah keluar dan meninggalkan gua selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, ribuan orang kuat yang telah memenangkan puncak kekaisaran muncul di langit keluarga Dewa Racun, menatap segala sesuatu di sekitar mereka. Ada apa? Bagaimana keluarga Dewa Racun menjadi seperti ini? Tampaknya menjadi bencana. Pantas saja nenek moyang kita memerintahkan kita untuk meninggalkan celah itu. Ternyata keluarga Dewa Racun sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Satu demi satu, orang-orang kuat yang telah menutup hidup dan nyawa mereka berjalan keluar gua dan melihat situasi menyedihkan dari keluarga Dewa Racun. Mereka semua berbalik kepada Su Jiang satu demi satu. Mereka semua membungkuk dan berlutut di depan Su Jiang dan berkata, lihat leluhur tua. Lihat kakekku. Su Jiang mengangguk dalam diam dan mengangkat tangannya.
Ribuan orang yang telah memenangkan posisi teratas ditumpuk di udara dan memandang ke depan dengan dingin. Buka 10.000 gua racun dan lepaskan semua racunnya. 10.000 gua racun terikat, buka. Su Jiang mendengus dingin. Gua 10.000 racun bergetar dan batasnya terbuka. Racun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya dan mengalir ke pegunungan 10.000 racun. Racun ini awalnya sangat beracun, dan beberapa di antaranya telah mencapai tingkat kemakmuran yang besar. Ribuan orang kuat dan tak terhitung jumlahnya hewan beracun terakumulasi dalam keluarga Dewa Racun. Su Jiang berdiri di depan ribuan orang kuat, berdiri di langit semua hewan beracun. Dia memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Kamu, apakah kamu ingin bertarung?" Melihat informasi orang dalam dari keluarga Dewa Racun, itu cukup kuat untuk menyapu seluruh negeri Nanzhou dengan mudah.